Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rahimakumullah, mari kita kembali membahas konstitusi ayat-ayat perekonomian Islam, yaitu Al-Baqarah 275 sampai dengan Al-Baqarah 285. Pada Al-Baqarah 275 Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pilihlah transaksi itu dari common trading, yaitu perdagangan yang biasa, yang normal-normal saja, yang usual business, financial service, pelayanan jasa keuangan yang sekarang itu diotorisasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, piramidal bisnis, sebuah akal-akalan dari para marketing. Kadang-kadang ini black marketing, bisnis piramid, ada upline, ada downline, ada kaki-kaki, ada master, bisnis at home, atau istilahnya cuma reseller atau online shop, cuma bermodal HP tapi tidak punya barang sebenarnya. Ngambil gambar-gambar dari Google lalu ditawarkan. Kalau ada transaksi baru nyari barang. Maka bisnis jadi bisnis yang harganya dinaikkan, ada titipan-titipan harga. Ini biasanya di tender-tender proyek, di kontraktor, konstruksi, ME, mechanical dan engineering, electrical. Ada banyak ini maka bisnis di sini nih. Dimana konsultannya menitipkan harga pada kontraktornya. Kalau kamu ada space profit buat saya, nanti tendernya saya menangkan. Money game, cuma permainan uang, atau banyak yang di sini sebut investasi bodong, sehingga terjadi banyak korban-korban penipuan, money laundering, pencucian uang. Banyak sekali. Kita lihat mana sajakah yang memenuhi kriteria jual beli. Kita harus banyak-banyak berpikir. Berpikir adalah perintah Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, yang paling banyak diperintahkan. Lebih dari 900 ayat dalam Al-Quran adalah perintah untuk berpikir. Bukan perintah untuk pergi umroh. Bandingkan dengan perintah-perintah amaliyah lainnya, manakah yang sampai mencapai 900 ayat? Selain dari perintah untuk berpikir. Nanti kita lihat saja mana saja yang memenuhi kriteria jual beli. Tapi bisnis semakin rumit, semakin canggih, dikemas sedemikian rupa sehingga membuat orang bingung.
Ada penjual, ada pembeli, ada penyandang dana, ada konsorsium, dan lain-lain. Membuat konsumen semakin bingung. Mari kita sederhanakan. Maka kriteria jual beli yang sebenarnya adalah: satu, ada penjual; dua, ada pembeli; yang ketiga, orang ketiganya adalah setan. Ada wacana sebuah bank nasional di Indonesia itu meniru bank syariah di Arab. Jadi mereka akan memelihara stok sendiri. Mereka membeli rumah sendiri di housing atau perumahan, kemudian ditawarkan kepada konsumen atau nasabahnya. Jadi dia betul-betul menjual karena dia punya barang sendiri, bukan pendanaan. Bank tersebut juga akan memelihara stok sendiri untuk mobil-mobil terbaru yang paling diminati oleh konsumen. Lalu ditawarkan kepada nasabahnya, ditawarkan kepada konsumennya, dan langsung menjualnya kepada konsumen. Jadi bukan pendanaan. Jadi konsepnya adalah bank syariah ini memiliki stok persediaan sebagai barang dagangan. Jadi dia benar-benar berdagang barang real, murni, bukan berdagang uang. Jadi hubungannya cuma satu: bank merangkap sebagai penjual, dua, nasabah sebagai konsumen. Udah, dua itu aja, penjual dan pembeli. Jadi tidak ada bank, konsumen, dan developer dalam housing bisnis. Ada 3 orang: penjual, pembeli, dan penyandang dana. Begitu pula di bisnis otomotif. Tidak ada lagi konsumen, bank, dan dealer. Bank sudah menjadi dealernya sendiri karena dia punya persediaan mobil sendiri. Ini akan memupus anggapan bank sebagai penyedia dana dan menjadi hubungan murni antara penjual dan pembeli seperti disyaratkan oleh Al-Baqarah 275. Lalu di sini apakah guna akuntansi syariah? Akuntansi syariah adalah disiplin pertanggungjawaban. Gunanya untuk menyusun rambu-rambu bisnis syariah. Lalu untuk apa bisnis syariah? Bisnis syariah adalah roda penggerak dari perekonomian syariah. Lantas, buat apa perekonomian syariah? Lah, untuk sebuah pemerintahan syariah lah. Syarat sebuah pemerintahan harus ada perekonomian untuk membiayai pelayanan publik. Ada kereta api, ada rumah sakit, untuk pelayanan masyarakat. Kalau sebuah negara tidak memiliki pelayanan publik, maka negara itu tidak dikelola oleh sebuah pemerintahan, melainkan oleh militan. Politisinya adalah milisi. Contohnya adalah Afghanistan, Sudan. Ya Allah, semoga sekarang sudah berubah. Semoga Allah melindungi dan merahmati rakyat-rakyat di negara tersebut. Lalu, apakah ada negara yang perekonomiannya tidak sesuai syariah?
Apakah kita akan meniru Makau yang negaranya dibiayai oleh jenis-jenis perjudian dan kasino? Apakah kita akan meniru Singapura yang negaranya dibiayai oleh praktek-praktek pencucian uang? Iya, tapi Makau dan Singapura kan negara kecil. Justru itu Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sumber daya manusia yang banyak harus bisa membuat produk dari bahan alam dan jasa dari intelektual manusianya. Perekonomian yang syariah sesuai Al-Baqarah 275 adalah jual beli barang dan jasa real, produktif. Sedangkan Makau dan Singapura adalah negara pemburu rente. Tidak ada produk-produk real yang dihasilkan di negara Singapura itu. Yang paling banyak ya jasa. Tapi jasa apa? Maukah mereka terbuka? Jasa apa yang mereka berikan? Pemburu rente itu apa? Mereka adalah pemburu keuntungan dengan melakukan perdagangan maya atas barang yang maya juga. Dengan kata lain, mereka melakukan jual beli palsu. Mereka menggoreng kertas saham dan kertas fidusia dengan memanfaatkan sentimen positif pasar atau sentimen negatif perpolitikan di suatu negeri. Mereka menawarkan uang untuk dijual, bukan dipinjamkan. Dan mereka menerima pengembalian yang lebih banyak, menguasai konsesi dari para politikus suatu negara, dan sebisanya memonopoli. Pada dasarnya hanya jual beli kertas saja, dan itulah riba. Tidak ada nilai tambah, tidak ada produk yang dihasilkan. Contohnya adalah dua orang pedagang gula di Sumatera Barat. Ini suami istri ini. Untuk mengatur distribusi dan harga gula, kedua orang itu dibatasi kuotanya oleh Bulog, Badan Urusan Logistik. Sampai di sini masih merupakan bentuk dari jual beli yang sesuai syariah. Bulog itu fungsinya mengatur tata niaga. Tapi dua orang itu lalu menemui seorang pejabat nasional yang berpengaruh di Sumatera Barat agar membantu mereka untuk menekan Bulog, memperbesar kuota mereka. Sang pejabat menyanggupi dengan meminta imbalan dengan meminta imbalan 100 rupiah untuk setiap kilogram gula. Maka tambahan inilah yang disebut dengan riba dain, yaitu sesuatu yang maya, tidak ada added value, tidak ada nilai tambah dalam prosesnya, yang sengaja ditempelkan pada jual beli awal. Uang 100 rupiah dan ekstra harga inilah yang disebut riba. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dan kasus kuota impor ini juga sudah ditangani KPK dan sudah divonis. Itu kan masalah gratifikasi. Gratifikasi adalah istilah teknis jika seorang aparat negara yang digaji negara tapi masih mencari tambahan uang dengan memanfaatkan jabatannya, abusing power, penyalahgunaan kekuasaan. Tapi kacamata syariah memandang apa saja yang bersifat maya, markup, tambahan tapi tidak ada nilai tambahnya, yang ditempelkan pada jual beli awal, berbentuk harga palsu yang menaikkan harga awal aslinya, adalah riba.
Jadi tidak peduli siapa pelakunya. Pejabat negara, institusi yang menguasai otorisasi sebuah tata niaga, rakyat biasa, kiai atau santri. Hati-hati. Banyak ustadz yang dilibatkan di sini. Mereka mendapatkan nafkahnya dari sesuatu yang maya. MLM, bisnis piramid, money game, arisan. Hati-hati, teliti dulu. Banyak-banyak berpikir. 900 ayat dalam Al-Quran menyuruh untuk berpikir. Lalu, apakah negara kita sudah menuju track yang benar ke arah pemerintahan syariah? Jika contoh-contoh tentang para pemburu rente tadi bisa dihilangkan dari sektor real perekonomian negara, bukan mustahil perekonomian yang sesuai syariah bisa terwujud di negara ini. Rakyat bisa berusaha secara adil, tidak ada konsesi dari pejabat untuk pengusaha-pengusaha tertentu, tidak ada kartel, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, sehingga tidak ada lagi yang namanya itu 9 naga, 7 samurai. 7 samurai ini yang disinyalir menguasai tata niaga, gula dan sembako di Indonesia. Jadi akuntansi syariah ini berguna untuk menyusun rambu-rambu bisnis syariah. Kan rambu-rambu gunanya untuk dilanggar. Memang banyak orang yang cenderung kalau bisa melanggar peraturan untuk mendapatkan kemudahan. Kita harus memiliki integritas supaya terjaga selalu perilaku dan keinginan kita. Integritas itu penting agar kita tidak punya keinginan untuk melanggar peraturan, memainkan peraturan. Rahimakumullah. Waktu masih kanak-kanak, saya sering bertanya kepada orang-orang yang lebih tua dari saya, mengapa sepulang naik haji dari Mekah, ini kita bicara tentang integritas ya. Karena seorang akuntan kalau tidak punya integritas, nonsens. Akuntan tidak punya integritas nggak usah jadi akuntan. Jadi pedagang sana digelodok. Saya bertanya, mengapa sepulang naik haji dari Mekah, mereka itu suka berpakaian putih-putih dan berpeci berwarna putih juga? Banyak ragam jawaban. Dari yang sinis, katanya ria, sampai ada yang simpati. Tapi di antara semua jawaban, ada satu jawaban yang paling mengena di hati saya. Pakaian haji yang serba putih itu bisa menjaga perilaku orang yang memakainya. Kenapa begitu? Iya, ketika kita ingin berperilaku buruk, jika kita ingin bertingkah laku buruk, ketika integritas kita mulai tergoda, kita akan malu pada pakaian putih-putih yang kita kenakan. Masa haji kok maksiat? Jadi saya berpikir, kalau para akuntan yang sudah dibekali nilai-nilai syariah, akan terjaga perilakunya jika mereka menggunakan busana kebesaran haji, yaitu putih-putih. Tapi itu agak mahal, agak merepotkan. Nah,
ada ide yang cemerlang. Mereka insya Allah akan terjaga perilakunya cukup dengan memanjangkan janggutnya dan memotong sedikit ujung celana panjangnya, seperti Bapak Novel Baswedan. Mengapa Pak Novel jadi ikon? Karena novel ini adalah simbol integritas. Mengapa integritas ditekankan dalam akuntansi syariah? Karena integritas menunjukkan sikap orang dalam orientasinya, cara berpikirnya, cara pandangnya atas kebenaran. Kebenaran, itulah bedanya akuntansi syariah dibandingkan dengan akuntansi standar. Akuntansi standar hanya menekankan pada kewajaran, bukan pada kebenaran. Karena itu, akuntansi standar tidak alergi bekerja pada bisnis kotor, koruptor, pencuci uang, pemburu rente, dan sebagainya. Dulu ada film lama dari Hollywood, judulnya The Untouchables. Aktornya bintang-bintang terkenal. Kevin Costner sebagai agen Departemen Keuangan Federal dan Robert De Niro sebagai Al Capone, penjahat kelas kakap yang menguasai kota Chicago. Penjahat yang paling licin, tidak bisa ditangkap karena semua aparat hukum adalah temannya Al Capone. Polisinya disuap sama Al Capone, jaksanya disuap sama Al Capone, hakimnya disuap sama Al Capone. Jadi Al Capone ini adalah mafia penguasa bisnis di Chicago. Semua aparat negara federal dikuasai oleh Al Capone ini. Kalau ada polisi yang berani menangkap anak buah Al Capone, tidak berapa lama pengacaranya bisa membebaskan. Hanya satu kemudian, yaitu Kevin Costner ini yang berperan sebagai Elliot Ness, kalau nggak salah namanya, sebagai agen keuangan federal. Dia berhasil menjerat Al Capone pada pasal-pasal penggelapan perpajakan yang digelapkan oleh bisnis mafianya ini. Maka sedikit demi sedikit semua terbongkar bisnisnya. Bisnis lendir, bisnis esek-esek, bisnis kasino, perjudian, minuman keras, narkoba. Semua kejahatan Al Capone terungkap dan berhasil dijebloskan ke penjara. Ini mengingatkan saya pada Pak Novel Baswedan. Semoga Allah melindungi beliau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.